Halo semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sebuah topik mengenai marketing. Tentu kita sadari, di dunia ini sangat banyak produk ataupun service yang ada dengan berbagai brand. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada brand yang sangat diingat oleh seorang konsumen? Bagaimana sih teknik perusahaan agar brand yang mereka hasilkan dengan produk maupun servisnya itu bisa diingat oleh konsumen dari sekian banyak brand tersebut? Dan kita sebagai konsumen juga bertanya kadang, kok bisa sih saya ingat dengan brand ini? Jadi secara tidak sengaja kita sudah terpengaruh oleh apa yang mereka atau apa strategi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai topik ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Juliana dan akan membawakan topik mengenai brand positioning. Yang pertama, kita akan melihat apa itu brand positioning. Menurut The Branding Journal, brand positioning adalah sebuah penggambaran suatu brand dalam benak customer yang berbeda dari pesaingnya. Strategi ini berusaha menciptakan asosiasi brand di benak customer untuk membuat mereka melihat brand dengan cara tertentu. Dan menurut Forbes, brand positioning adalah sebuah proses memperkenalkan brand ke publik dan menjadikannya sebagai sesuatu yang layak untuk dipikirkan. Jadi bisa kita simpulkan, brand positioning adalah tentang bagaimana bisnis, produk, atau merek kita bisa berbeda dari pesaingnya. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pelanggan atau konsumen secara umum mengidentifikasi dan terhubung dengan merek kita. Merek kita adalah citra atau kepribadian suatu produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis kita. Cara orang memandang suatu produk, layanan, atau perusahaan, itulah merek. Ini adalah aset abstrak yang dapat bernilai banyak uang. Kita bisa melihat nilai dari brand Apple Inc. adalah 947 miliar dolar pada tahun 2022. Tujuan dari brand positioning adalah untuk menginformasikan atau menunjukkan kepada customer mengapa produk kita adalah pilihan yang lebih baik daripada kompetitor kita. Bagaimana posisi dari brand kita adalah satu dari beberapa hal yang bisa kita kontrol di marketplace. Menurut Qualtrics.com, brand positioning adalah tentang memiliki posisi unik di benak konsumen target. Dengan strategi pemasaran ini, sebuah brand bisa membangun identitas merek serta menyampaikan value proposition yang ditawarkan. Kita perlu terlebih dahulu menentukan brand positioning kita sebelum mengkomunikasikannya. Pastikan apa yang kita komunikasikan itu jelas, relevan, dan ringkas. Pesan yang panjang dan berbelit-belit tidak pernah efektif. Ketika membangun positioning merek, penting untuk mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, siapa target pasar atau pelanggan kita? Yang kedua, apa kategori produk atau layanan kita? Dan yang ketiga, apa manfaat dan dampak terbesar dari produk atau layanan kita? Dan yang keempat yaitu apa bukti dari manfaat dan dampak tersebut? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, sebuah brand dapat mendistribusikan value proposition dengan tepat, terutama dalam memberikan nilai brand kepada target pelanggan kita. Jangan pernah memandang rendah pentingnya brand positioning.
Ini sangat penting bagi kesuksesan sebuah bisnis. Positioning branding penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki cara yang jelas dan tepat dalam menyampaikan brand value kepada pelanggan. Dengan membentuk preferensi konsumen, strategi ini secara langsung berkaitan dengan loyalitas konsumen, ekuitas merek berbasis konsumen, dan kemauan untuk membeli brand. Brand positioning yang efektif mengacu pada sejauh mana sebuah brand dianggap menguntungkan, berbeda dan kredibel di benak customer. Dalam sebuah artikel majalah Forbes, Samuel Timothy mengatakan bahwa mengetahui apa yang membuat bisnis kita unik penting untuk menarik perhatian konsumen yang cukup tertarik untuk mengambil tindakan. Timothy juga menjelaskan, brand positioning menciptakan kejelasan seputar siapa yang kita layani. Kita mau melihat mengenai mobil elektrik Tesla. Tesla adalah pemimpin dalam brand positioning. Produk ini lebih mahal dibanding pesaingnya. Itu sebabnya perusahaan tidak memasukkan harga dalam brandingnya dan malah fokus pada fitur jangka panjang, ramah lingkungan, dan kemewahan kendaraannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, brand positioning adalah proses membentuk image brand dalam benak customer yang berbeda dengan kompetitor di pasar. Lalu, apa saja jenis-jenis strategi yang perlu kita pahami di sini? Jadi, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis brand positioning yang biasanya diterapkan oleh perusahaan dalam penempatan brandnya. Jenis strategi brand positioning yang pertama yaitu price-based positioning. Sebuah perusahaan memakai strategi ini untuk menawarkan produk atau layanan sebagai pilihan dengan harga yang terjangkau. Ketika memposisikan produk dengan harga termurah di pasar, maka kita dapat membangun basis pelanggan yang besar. Namun, strategi ini ada resikonya, yaitu mengenai persepsi pelanggan terhadap kualitas rendah dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Kita juga bisa mengalami masalah ekonomi yang akan menghambat proses strategi positioning dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi positioning brand yang banyak digunakan perusahaan besar yaitu convenience-based positioning. Strategi yang satu ini menyoroti mengapa produk atau layanan pelanggan milik perusahaan lebih nyaman digunakan dibandingkan milik pesaing kita. Kenyamanan ini bisa didasarkan pada faktor-faktor seperti lokasi, ease of use, aksesibilitas yang luas, hingga dukungan berbagai platform. Dengan memposisikan produk atau layanan sebagai yang paling nyaman, maka secara otomatis akan menarik konsumen. Strategi ini juga dapat membenarkan penentuan harga yang lebih tinggi dari produk dan layanan perusahaan. Umumnya, perusahaan menerapkan strategi quality-based positioning ketika mereka ingin menekankan kualitas produk atau layanan. Seringkali dengan menawarkan kualitas premium, harga yang ditetapkan juga tinggi. Tingkat kualitas produk dapat ditunjukkan dengan proses pembuatan yang luar biasa, jumlah produksi yang kecil, bahkan berkualitas tinggi, hingga praktik berkelanjutan yang menjadikannya lebih mahal untuk diproduksi. Selain itu, kualitas layanan dapat ditunjukkan dengan ROI yang tinggi dan testimoni pelanggan yang puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu Customer Service Positioning Strategy. Manfaat paling nyata dalam penerapan strategi positioning yang satu ini adalah layanan pelanggan yang hebat dapat membantu menjustifikasi harga yang lebih tinggi. Contohnya, produk Apple yang memiliki harga cukup tinggi
namun memiliki staf yang mampu melayani customer dengan ramah dan cepat tanggap. Interaksi layanan ini juga menjadi proses dari pelanggan yang awalnya tidak senang dapat berubah menjadi promotor jika mereka memiliki pengalaman layanan yang hebat. Untuk differentiation strategi, posisi diferensiasi bergantung pada keunikan produk atau kualitas inovatif. Jika kita menerapkan strategi ini, konsumen yang menghargai inovasi akan tertarik pada merek atau produk kita. Satu keterbatasan potensial adalah bahwa publik bisa jadi tidak tertarik karena kurangnya riwayat penggunaan. Jika produk kita benar-benar baru, pertimbangkan untuk menyediakan penelitian dan pengujian yang dilakukan dalam pembuatannya. Seringkali, konsumen yang terdorong oleh inovasi ingin mengetahui cara kerja teknologi atau produk baru itu. Social media positioning strategi menjadi jenis strategi yang unik karena difokuskan pada serangkaian saluran, bukan pada taktik yang berdiri sendiri. Perlu diingat bahwa suatu brand tidak harus muncul di semua platform digital. Kunci penerapan strategi ini adalah memilih saluran yang paling sering digunakan oleh target pasar kita. Faktor-faktor yang bisa kita pertimbangkan dalam penentuan platform digital yang kita gunakan adalah di mana target audiens kita menghabiskan waktu luang, membelanjakan uang, serta mencari informasi terkait produk dan layanan. Tujuan brand positioning adalah memberi kesan kepada pelanggan melalui produk atau layanan yang dihadirkan atas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dewasa ini, brand positioning tidak hanya diterapkan oleh perusahaan besar saja. Kini UKM hingga pebisnis pemula juga dapat menerapkan strategi ini untuk perkembangan bisnisnya. Hal ini juga tidak terlepas dari banyaknya manfaat strategi yang satu ini dalam bisnis. Jadi apa sih manfaat penerapan positioning merek pada suatu bisnis? Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat penerapan brand positioning dalam suatu bisnis. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, mendorong upaya perusahaan untuk melakukan analisis pasar. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan kualitas dan harga produk atau layanan yang sesuai. Keempat, menciptakan kesan pada pelanggan melalui value yang ditawarkan. Dan yang berikutnya yaitu menawarkan produk atau layanan yang berbeda dari kompetitor di pasar. Bagaimana kita membuat strategi penerapan brand positioning? Saat kita memutuskan penempatan merek, terdapat beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Berikut akan saya sampaikan 8 cara membentuk brand positioning yang kuat untuk bisnis kita. Yang pertama, tentukan posisi brand kita saat ini. Posisi brand kita saat ini memberi informasi penting mengenai kemana kita harus melangkah selanjutnya. Untuk itu, kita perlu menganalisis persaingan pasar untuk memahami posisi kita. Mulailah mempertimbangkan target pelanggan dan mendefinisikan siapa mereka. Kemudian, kenali misi, nilai, dan hal yang membuat brand berbeda dengan pesaing kita. Terakhir, perhatikan value proposition serta brand persona dan brand voice kita saat ini. Yang kedua yaitu membuat brand essence chart. Setelah menentukan posisi brand di pasar, saatnya kita mencari seluk-beluk tentang arti brand kita bagi pelanggan. Adanya brand essence chart akan membantu kita dalam mengatur ide-ide sehingga menjadi lebih jelas dan ringkas. Kita juga bisa menggunakannya untuk copywriting dan inspirasi desain. Yang ketiga, identifikasi kompetitor kita. Menganalisis pesaing kita adalah hal yang tak kalah penting untuk dilakukan. Kenapa begitu? Sebab kita perlu melihat siapa saja yang akan kita hadapi dalam pasar bisnis.
Riset kompetitor akan membantu kita menyusun strategi terbaik untuk mendapatkan keunggulan produk atau layanan. Beberapa metode penentuan kompetitor yang bisa kita coba adalah lakukan riset pasar, gunakan umpan balik pelanggan, dan gunakan media sosial. Yang keempat, lakukan riset kompetitor. Setelah menentukan siapa pesaing kita, selanjutnya adalah melakukan riset kompetitor secara mendalam. Kita perlu menganalisis bagaimana para kompetitor memposisikan brand mereka untuk bersaing. Secara sederhana, penelitian kita dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, apa saja produk atau layanan yang ditawarkan kompetitor? Yang kedua, apa kekuatan dan kelemahan mereka? Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang berhasil mereka terapkan? Yang keempat, bagaimana posisi kompetitor di pasar saat ini? Kelima, identifikasi value proposition unik kita. Membangun keunikan brand adalah tentang mengidentifikasi apa yang membuat kita berbeda dan apa yang paling tepat bagi bisnis kita. Setelah melakukan riset pesaing, nantinya kita akan mulai melihat polanya. Kita mulai melihat beberapa bisnis memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama. Ketika membandingkan produk atau layanan kita dengan milik mereka, kita mungkin akan menemukan salah satu kelemahan mereka adalah kekuatan kita. Inilah yang membuat brand kita unik. Hal ini juga menjadi titik awal yang sempurna untuk memposisikan brand kita di pasar. Yang keenam, bangunlah brand positioning framework. Pada awalnya, memposisikan brand dapat terlihat luar biasa. Dengan begitu banyak touchpoint, akan sulit untuk memprioritaskan pesan utama. Dengan adanya brand positioning framework, dapat membantu strategi pemosisian merek kita. Dimulai dengan ide besar terlebih dahulu, dan diakhiri dengan contoh touchpoint yang dapat digunakan dalam keterangan media sosial, artikel blog, hingga iklan. Yang ketujuh, buatlah brand positioning statement kita. Untuk membuat pernyataan tentang brand, kita dapat membuatnya secara unik dan ringkas yang menggambarkan posisi brand kita. Hal ini akan membutuhkan waktu dalam pengerjaan dan pencariannya. Setelah menyempurnakan brand positioning statement, selanjutnya kita dapat memperjelas elemen-elemen brand yang dapat membantu kita mendefinisikan posisi brand kita di pasar. Yang kedelapan, buatlah brand elements yang mencerminkan USP, Unique Selling Proposition. Tidak hanya membutuhkan statement yang kuat, brand kita juga perlu elemen-elemen yang memperjelas posisi perusahaan dan produk di pasar. Berikut beberapa elemen utama yang dibutuhkan brand kita. Tagline, logo, identitas visual, konten produk, kemasan produk, tanda dan menu lokasi fisik, pesan dan pedoman brand, perlengkapan identitas brand. Pastikan semua hal tersebut dapat mencerminkan posisi brand kita sebaik mungkin. Berikut ini terdapat beberapa contoh positioning brand dari perusahaan ternama yang secara efektif memanfaatkan pemosisian merek sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menjangkau target pasar mereka. Contoh yang pertama yaitu Starbucks dengan Dunkin'. Meskipun Starbucks dan Dunkin' terlihat berbeda, keduanya menargetkan pelanggan yang pergi untuk minum kopi setiap pagi. Branding hijau dan coklat Starbucks berlawanan dengan warna pink dan oranye Dunkin' yang cerah. Branding telah menjadi salah satu elemen penting dari strategi Starbucks selama bertahun-tahun. Logo Starbucks Siren adalah salah satu logo yang paling dikenal di dunia. Starbucks identik dengan minuman kopi berkualitas dan pengalaman kedai kopi yang menenangkan di seluruh dunia. Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa komunikasi yang konsisten terhadap elemen-elemen mereknya. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan membuat Dunkin' sadar pentingnya menyesuaikan brand positioning mereka.
Pada tahun 2019, secara resmi Dunkin' Donut menghilangkan kata donuts yang memiliki konotasi kurang sehat bagi kesehatan. Langkah ini terbilang cukup strategis untuk bersaing dengan kompetitornya yaitu Starbucks. Meskipun tetap mempertahankan jenis huruf dan palet warna yang sama, hilangnya lambang cangkir kopi dan kata donat memungkinkan interpretasi yang lebih luas dan membebaskan Dunkin' untuk dapat mengejar cara lain dalam membangun brandnya. Logo baru ini juga memungkinkan Dunkin' untuk menggunakan font yang lebih besar pada cangkir ataupun etalase, sehingga menarik perhatian customer dengan lebih cepat dan tampak lebih menarik. Sekarang kita akan membahas mengenai brand positioning statement. Bagaimana cara membuat brand positioning statement yang efektif? Dalam membuat brand positioning statement yang baik, ada 4 komponen pertanyaan yang wajib bisa kita jawab. Kalau tidak bisa menjawab, nantinya ada komponen positioning statement yang kurang. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dimaksud. Yang pertama, sasaran pasar. Bagaimana deskripsi singkat dari kondisi demografi dan sikap kelompok sasaran pasar tujuan brand yang menarik? Yang kedua, pengertian pasar. Apa jenis kategori yang menjadi pesaing dari brand kita, serta bagaimana hubungan relevansi target pasar dengan brand kita? Yang ketiga, janji brand. Seperti apa manfaat yang bisa didapatkan oleh target pasar dari brand kita dibandingkan dari brand pesaing, baik dari segi emosional maupun rasional. Yang keempat, alasan untuk mempercayai brand. Adakah bukti nyata yang bisa menarik keyakinan target pasar untuk mempercayai janji yang disebutkan sebelumnya? 4 pertanyaan di atas adalah struktur untuk membuat positioning statement. Bila berhasil menjawab keseluruhan pertanyaan, maka kita bisa mulai menyusunnya seperti kerangka berikut ini. Nah, inilah serangkaian penjelasan saya mengenai brand positioning. Jadi, kesimpulannya bisa kita tarik, brand positioning itu adalah suatu strategi yang perlu dilakukan oleh para pebisnis untuk memunculkan atau membuat brand yang kita punya itu stand out, unik dari para pesaing kita, sehingga brand kita bisa ada dalam benak customer atau konsumen ataupun target pasar kita. Jadi, kita jangan ragu untuk menerapkan strategi ini untuk kesuksesan bisnis kita di masa depan. Oke, sekian penjelasan saya mengenai brand positioning. Semoga materi yang saya bawakan ini bisa membantu menambah pengetahuan dari para pebisnis masa depan kita ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.